Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pergerakan obligasi US dollar. Yang pertama, pergerakan dari US Treasury. Jadi US Treasury yield saat ini berada di kurang lebih level 0,7%, sempat menyentuh 0,3% di awal Maret yang merupakan historical low. Dan alasan utama penurunan US Treasury yield adalah flight to safety atau investor secara global mengurangi profil resiko. Nah, kedepannya secara general US Treasury yield seharusnya masih cukup rendah ya. Jadi untuk level US Treasury sendiri balik ke level 2% atau bahkan 3% itu masih sangat sulit dicapai dalam waktu dekat. Tapi apakah bisa terus-menerus turun ataupun stay di level yang sangat rendah seperti saat ini, kemungkinan juga akan sulit. Karena secara fundamentally US Treasury yield itu seharusnya naik. Nah, alasannya apa? Yang pertama, kalau kita lihat volatility index dari US Treasury, atau kita bisa melihat indeks yang dikeluarkan oleh Bank of America. Nah, indeks ini kita lihat levelnya sekarang berada di level 50-an, di mana average 2019 itu berada di level 80-an. Jadi jauh di bawah, artinya market sekarang sangat tenang atau very very calm di pasar obligasi US. Adanya berita yang terlalu baik yang bisa membuat profil risiko investor itu bertambah, bisa membuat pasar obligasi berbalik arah dengan cepat. Nah, alasan kedua adalah yield dari obligasi Amerika saat ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi. Jadi secara real yield-nya itu sudah sangat negatif. Nah, yang ketiga kita lihat debt to GDP US saat ini berada di level 80% dan diperkirakan akan naik terus sampai dengan 100% selama 10 tahun ke depan. Dan yang keempat, budget defisit US di semester 1 fiscal year 2020 akan diperkirakan kontraksi 8%. Dan kedepannya ini diperkirakan kontraksinya akan lebih besar. Jadi kalau kita lihat dari posisi pasar obligasi saat ini maupun juga dari fundamental negara Amerika, memang seharusnya US Treasury yield itu tidak berada di level yang sangat rendah dalam waktu yang lama. Dan itulah mengapa kalau kita lihat survei dari analis di Reuters ini memprediksi bahwa dalam 12 bulan ke depan US Treasury yield akan naik ke level 1,25%. Nah, hal kedua yang menjadi penentu dalam memperhatikan pasar obligasi US dollar itu adalah level dari CDS. Level CDS kita saat ini berada di level kisaran 200. Nah, apa saja yang mendrive CDS? Yang pertama adalah credit rating Indonesia, yang kalau kita lihat saat ini kita berada di level triple B. Nah, level triple B ini kalau kita bandingkan dengan negara sekitar kita, memang rata-rata seperti Filipina, Thailand, Malaysia, mereka berada satu notch lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kalau kita lihat perbandingan CDS-nya, ini terlalu lebar. Jadi lebih dari 100 basis point saat ini. Jadi kalau kita lihat kondisi bisa berubah menjadi lebih stabil, seharusnya CDS Indonesia berpotensi turun ke arah 100 sampai 120. Jadi level saat ini di level 200-an menunjukkan kondisi pasar yang cukup depres dan juga level yang oversold. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa USD IDR sangat berpengaruh terhadap CDS. Jadi, rupiah yang terdepresiasi cukup besar dari 13.600 ke 16.000 sampai dengan saat ini memang dikarenakan oleh pressure dari portfolio flow yang sangat besar. Seharusnya di semester kedua, rupiah bisa lebih stabil menuju ke arah 15.000 sampai 16.000 seiring dengan kondisi makro yang juga membaik. Dan karena account defisit, kemungkinan dapat dipertahankan di kisaran level 2-3%. Nah, oleh karena itu, overall CDS seharusnya membaik seiring dengan meredanya COVID-19 di Indonesia. Jadi seharusnya membaiknya CDS bisa meng-offset kenaikan US Treasury. Nah, secara medium to long term, jadi outlook dari pasar obligasi US dollar Indonesia masih positif. Baik rekan-rekan investor, itu tadi materi update hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.